Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salataska Nawsarendana dengan NIM 2351229 EK24309. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal P4 Strip 2. Selamat menyaksikan. Nah, spesial untuk di video kali ini, kita hanya akan membahas satu soal, yaitu P4 Strip 2. Nah, di sini kita itu diberitahu bahwa Lion ini sudah mengakuisisi perusahaan Theo 80% kepemilikannya di tanggal 1 Januari 2014 dengan harga 10 juta US dollar. Nah, pada saat itu, capital stock yang dimiliki oleh Theo adalah 2 juta US dollar dan returning earnings-nya adalah 8 juta US dollar. Nah, pada saat itu juga, aset dan liabilitas yang dimiliki oleh perusahaan Theo itu tuh sama antara book value dan fair value-nya, sehingga tidak ada perbedaan di antara kedua hal tersebut. Juga disajikan beberapa bagian dari financial statements yang dimiliki oleh Liam dan Theo, seperti berikut ya teman-teman. Nah, sebenarnya apa sih yang diminta oleh soal ini? Nah, kita tuh diminta untuk menyiapkan work papers konsolidasian untuk Liams dan subsidiary-nya yang berakhir pada 31 Desember 2014. Sebelum kita membuat konsolidasi work papers, kita tuh harus mempertimbangkan beberapa hal seperti apakah ada transaksi yang dilakukan antara perusahaan induk dan perusahaan anaknya. Kalau ada, kita tuh harus mengeliminasinya. Terus kita tuh harus mengeliminasi investasi yang dilakukan oleh Liam ke dalam Theo, atau maksudnya adalah mengeliminasi investasi yang dilakukan oleh perusahaan induk ke dalam perusahaan anak. Terus kalau ceritanya ada utang piutang antara perusahaan anak dan perusahaan induk juga harus kita pertimbangkan dan kita eliminasi, dan masih ada banyak lagi. Nah, di video kali ini kita akan membahas tuntas terkait hal tersebut. Oke, yang pertama kita itu harus mencari dulu nih excess dari nilai akuisisi dan implied fair value-nya. Nah, di soal kan dikasih tahu kalau ceritanya Lion itu mengakuisisi perusahaan Theo sebesar 80% dengan harga 10 juta US dollar. Sehingga bisa dibilang bahwa biaya akuisisi yang dilakukan oleh Lion untuk 80% kepemilikan dari perusahaan Theo adalah 10 juta US dollar. Nah, 10 juta US dollar ini kita tuh imply ke 100%, sehingga 10 juta US dollar dibagi dengan 80% ditemukan yaitu 12.500.000. Bisa diartikan juga bahwa 12.500.000 ini adalah nilai keseluruhan dari perusahaan Theo, berarti 100%-nya begitu. Sehingga karena implied fair value-nya ada 12.500.000 dan biaya akuisisinya ada 10 juta, berarti kan ada kelebihan yaitu sebesar 2.500.000 US dollar. Nah, di soal tadi berarti kan kita sudah bisa membayangkan bahwa Liam ini melakukan penjurnalan untuk mencatat akuisisi perusahaan Theo. Berarti kita bisa bilang kalau dia tuh mengakuisisi, berarti kan investasi yang ada di Theo berarti juga nambah kan. Berarti investment in Theo itu didebit karena bertambah sebesar 10 juta US dollar. Nah, lalu lawannya apa? Yaitu lawannya adalah cash di kredit karena dia akan membayar sejumlah uang tunai untuk membayarkan investasi di Theo yang 10 juta juga begitu. Oke, selanjutnya kita akan menghitung net income dan dividen yang dimiliki oleh Theo untuk pemegang saham pengendali dan pemegang saham non pengendalinya. Kita hitung dulu dari net income yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali. Nah, kita ketahui bahwa pemegang saham pengendali atau Liam itu tuh mempunyai kepemilikan sebesar 80%. Jadi kita bisa mengetahui income dari Theo atau bagian net income Theo yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali sebesar 1.200.000. Nah, 1.200.000 itu dapat dari mana sih? Dari 1.500.000 atau net income Theo secara keseluruhan kita kalikan dengan 80%, sehingga kita temu sebesar 1.200.000 US dollar. Kemudian untuk net income dari non-controlling interest adalah 300.000. Dari mana dapat 300.000? Kita juga sama mengalihkan net income Theo secara keseluruhan, kita kalikan dengan kepemilikan dari non-controlling interest, yaitu 20%. Sehingga kita ketemu income from Theo untuk non-controlling interest-nya adalah 300.000. Nah, begitu juga dengan dividen. Dividen Theo adalah 500.000 US dollar. Nah, saham pengendali dia tuh mempunyai kepemilikan 80%, sehingga dividennya adalah 500.000 kita kalikan dengan 80%, sehingga kita tahu bahwa dividen achievable untuk Liam
adalah 400.000 US dollar. Nah, begitu juga dengan non-controlling interest-nya di bagian dividen, berarti 500.000 kita kalikan dengan kepemilikannya berapa? Kepemilikannya adalah 20%. Nah, berarti 500.000 itu kita kalikan dengan 50%, sehingga kita ketahui bahwa dividen untuk non-controlling interest adalah 100.000 US dollar, begitu. Nah, di sini saya juga tambahkan untuk non-controlling interest implied value-nya, di mana ini didapatkan dari implied value implied value of Theo, yaitu kan 12.500. 12.500. Nah, di sini non-controlling interest-nya itu mempunyai kepemilikan 20%, sehingga 12.500 ini kita kalikan dengan 20%, sehingga kita tahu bahwa non-controlling interest implied value-nya adalah 2.500.000 begitu. Oke, setelah kita bahas pembagian antara net income dan dividen untuk masing-masing pemegang saham pengendali dan pemegang saham non pengendali, sekarang kita akan membahas step by step untuk kita tuh membuat konsolidasi worksheet. Nah, step pertama adalah mengeliminasi income dan dividen dari perusahaan Theo. Kenapa sih kita harus menghapuskan kedua hal ini? Karena dalam laporan keuangan konsolidasian, tujuan utamanya adalah menyajikan laporan keuangan seolah-olah perusahaan grup perusahaan gabungan perusahaan ini atau kayak gabungan dari perusahaan induk dan perusahaan anak ini adalah satu entitas ekonomi tunggal. Jadi eliminasi ini tuh diperlukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan konsolidasian yang diberikan itu tuh hanya mencerminkan transaksi dengan pihak luar dan tidak menggandakan pendapatan sebenarnya yang hanya terjadi dalam grup perusahaan. Nah, kalau teman-teman ingat dari buku dan dari video Pak Gunggu yang sudah disampaikan di YouTube kemarin, membuat worksheet konsolidasian, kita itu harus mempertimbangkan beberapa hal. Karena alasan itulah eliminasi ini sangat-sangat dibutuhkan. Tapi gimana sih cara kita mengeliminasi income dan dividen? Nah, berarti kita langsung masuk aja ke jurnalnya. Nah, yang pertama, untuk menghapus income, kita tuh harus memindahkan income ini ke debit, supaya mereka menjadi nol. Oke, berarti income from Theo itu tuh 1.200.000 di debit. 1.200.000 ini dari mana? Tadi kita sudah hitung di bagian sini. Berarti ini tuh didapat dari 1.500.000 dikalikan dengan 80%, sehingga kita ketemu 1.200.000. Oke, lanjut. Untuk dividennya, ini ya teman-teman, dividennya ini kita dapat juga dari perhitungan kita yang tadi, yaitu dividen achievable, yaitu 400.000 US dollar. Kemudian kita kan juga, maaf. Nah, kita juga harus mengurangi investment di Theo, yaitu sebesar 800.000 US dollar, begitu. Lanjut ke step yang kedua, yaitu mengeliminasi reciprocal account, di mana kita tuh harus menghapuskan modal yang dimiliki oleh Theo, yaitu yang bagian capital stock dan returning earnings-nya. Lalu kita harus menambahkan goodwill kalau ada, dan kita harus menambahkan bagian non-controlling interest jika pengakuisisiannya itu di bawah 100%. Nah, di sini kita pasti bakal ada non-controlling interest karena Lion itu hanya mengakuisisi 80% dari perusahaan Theo, begitu. Nah, sekarang kita masuk aja ke mengeliminasi modal yang dimiliki oleh Theo terlebih dahulu. Nah, capital stock dan returning earnings-nya itu kita dapat nominalnya dari sini nih. When Theo shareholder equity consists 2 juta US dollar dan 8 juta US dollar. Kita dapat nominal dari soal ya teman-teman. Berarti capital stock-nya dan returning earnings-nya dua-duanya sama-sama ditaruh di debit. Kenapa? Karena kita ingin menghapus kedua akun ini yang ada di perusahaan Theo. Sehingga capital stock of Theo-nya adalah 2 juta US dollar dan returning earnings-nya 8 juta US dollar. Masing-masing kita taruh di debit. Kemudian kita tambahkan juga goodwill sebesar 2.500.000. Karena ekuitas yang ada di Theo itu sudah nol, otomatis investasi yang dilakukan oleh Lion di Theo itu kan juga berkurang kan. Nah, karena investment ini merupakan aset, di mana kalau aset itu menambah, kalau bertambah akan ada di debit, sehingga kalau kita investment itu berkurang, berarti investment ini ada di kredit. Berarti investment in Theo adalah 10 juta US dollar. Karena tadi si Lime ini hanya mengakuisisi 80%, sehingga kan masih ada 20% yang lagi kan. Sehingga kita masukkan untuk non-controlling interest, yaitu sebesar 2.500.000. Dapat dari mana? Dapat dari 10 juta dibagi dengan 80%
kalikan dengan 20%. Sehingga muncul 2.500.000 atau lebih enak diingatnya yang ada di bagian sini. Oke, lanjut untuk step nomor 3, yaitu kita harus memasukkan current amortization excess. Namun, di soal ini tuh tidak diberitahu untuk step bagian ini, dan tidak ada soal yang membutuhkan step ini. Jadi, kita anggap bahwa step 3 ini bisa kita lewati, begitu. Oke, kayak untuk step nomor 4, kita tuh diminta untuk memasukkan bagian laba yang dimiliki oleh non-controlling interest dan kepemilikan serta dividen yang dimiliki oleh non-controlling interest. Kita masuk aja langsung ke jurnalnya, yaitu yang pertama yang ada di debit adalah non-controlling interest share, di mana ini tuh mengartikan bahwa berapa banyak sih bagian laba yang dari perusahaan Theo yang dimiliki oleh non-controlling interest. Kemudian dividen yang dimiliki oleh non-controlling interest serta kepemilikan dari non-controlling interest itu sendiri. Untuk non-controlling interest share-nya, kita tuh tahu bahwa net income tadi kan 500.000 ya. Coba kita cek. Oh, 1.500.000. Di sini teman-teman 1.500.000. Berarti kan 1.500.000 kita kalikan dengan 20% sehingga NCI share-nya adalah 300.000 US dollar. Ini ya, NCI share-nya adalah 300.000 US dollar. Kemudian untuk dividennya juga sama, tadi kita udah hitung, yaitu dari 500.000 kita kalikan dengan 20%, yaitu 100.000 US dollar. Oke, lalu untuk non-control interest-nya adalah 200.000 US dollar. Nah, untuk step nomor 4 seperti ini ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke step nomor 5, yaitu kita tuh diminta untuk mengeliminasi timbal balik receivable dan payable yang dilakukan oleh perusahaan induk dan perusahaan anak, dan yang dimiliki oleh Liam dari perusahaan Theo sebesar 400.000 US dollar. Kita coba cek ya di sini nih. Dividend receivable dari Liam, dividend receivable Liam dari Theo adalah 400.000 US dollar. Sehingga kita tuh kan harus menghapuskan utang dividen yang dimiliki oleh Theo sebesar 400.000 pada dividen receivable yang dimiliki oleh Liam sebesar 400.000. Sehingga kita anggap bahwa sudah tidak ada transaksi di antara keduanya begitu. Kita masuk ke inti dari soal ini, yaitu consolidation working papers untuk Liam and subsidiary-nya yang berakhir di 31 Desember 2014. Untuk 3 kolom ini, kita tuh nominalnya kita dapatkan dari soal tadi ya teman-teman, dari separate of financial statement yang tadi sudah di-state di dalam soal gitu. Oke, kita masuk ke sales terlebih dahulu. Untuk Liam and Theo, dan dia dari kelima step tadi kita kan nggak ada perubahan ya untuk sales, jadi ini kedua hal ini tinggal kita tambahkan aja. Kemudian income from Theo-nya uh, tadi kita eliminasi. Kita dapat dari sini teman-teman, dari step pertama income from Theo-nya kan kita eliminasi ya 1.200.000-nya, sehingga kita taruh di debit ini. Income from Theo-nya kita hapus nominal, jadi kita dapat 0 di konsolidasi statement-nya. Jadi kita lanjut ke cost of sales-nya. Dari 5 step tadi juga nggak ada perubahan, jadi kita tinggal tambahin aja, jadi 67.000. Kemudian expense juga sama, kita tinggal tambahin aja karena dari 5 step tadi kita tidak membahas terkait expense, atau tidak ada eliminasi dan perubahan terkait expense. Selanjutnya untuk non-controlling interest share-nya, ini kita tambahkan akunnya, karena kita tuh mempunyai akun baru di step nomor 3, yaitu yang non-controlling interest, di mana kita tuh akan kita memasukkan non-controlling interest share, income, and dividends, yaitu sebesar 300.000 di debit. Oke, ini di debit, berarti kita tambahkan di sini. Nah, lalu kita harus menghitung net income-nya terlebih dahulu. Jika kita jumlahkan, itu ketemu 4.300 atau 4.300 US dollar. Oke, kita lanjut ke returning earnings statement. Yang pertama untuk beginning returning earnings untuk Liam itu 11.600 dan untuk Theo itu sebesar 8.000 US dollar. Nah, karena ini mau dikonsolidasikan, otomatis returning earnings punya Theo kita tuh hapuskan di debit sehingga muncul 0 ya. Nah, perhitungan ini, jumlah ini kita juga dapatkan dari
step 2, di mana kita menghapuskan returning earnings punya Theo 8 juta, begitu. Oke, kita lanjut ke dividen. Nah, untuk dividen, kita tuh ada dua jurnal yang menyinggung tentang dividen. Yang pertama, di step bagian pertama, yaitu dividen, kita harus mengeliminasi dividen dari Theo sebesar 400.000 US dollar. Kayak ini ya, 400.000 US dollar. Kemudian kita juga menghapuskan dividen yang ada di step nomor 4. Di sini teman-teman, dividen yang dimiliki oleh non-controlling interest. Oke, jadi di sini totalnya berarti 500 ya. Berarti untuk dividennya di konsolidasi statement itu tuh diketahui dari yang punya Layam kita tambahkan dengan punyanya Theo, lalu kita tambahkan juga dengan 400 dan 100-nya sehingga ditemukan konsolidasi statements untuk dividen adalah minus 3.000. Lalu kita jumlahkan dari 4.300 dari net income-nya, kita jumlahkan dengan returning earnings punya Layam, dijumlahkan dengan returning earnings dan Theo, dan dikurangi oleh dividen. Sehingga kita ketemu 12.900 US dollar. Oke, kita lanjut ke balance sheet di 31 Desember 2014. Untuk cash dan accounts receivable-nya kita nggak ada perubahan, sehingga kita tinggal jumlahin aja 800 dan 600, lalu 11.300 dengan 800. Ini ya hasil keduanya. Kemudian untuk dividen receivable-nya, karena ini tuh bersinggungan dengan transaksi induk dan anak secara internal, berarti kan kita hapus ya tadi di step nomor 5 di sini, kita hapus di kredit. Oke, kita hapus di kredit sehingga di konsolidasinya adalah 0. Kemudian untuk inventory sampai dengan equipment juga tidak ada perubahan, sehingga kita tinggal menjumlahkan saja 2.600 dan 400 sampai 2.200 kita tambahkan dengan 2.400 dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian seperti biasa, kalau ceritanya kita melakukan konsolidasian, kita tuh harus menghapuskan investasi dari Layam atau investasi dari perusahaan induk di perusahaan anaknya. Sehingga 10.800 ini kita harus eliminasi, kita harus kenalin. Nah, tadi ada dua jurnal juga yang bersinggungan dengan investment Intel ini. Yang pertama, untuk 800 ribunya kita dari yang mengeliminasi income dan dividen dari pemegang saham pengendali atau punyanya si Layam, yaitu 800.000 US dollar. Yang kedua, kita tahu dari investment Inteo sebesar 10 juta US dollar. Jadi ada dua ya teman-teman, yang step 1 dan step 2 sama-sama menyinggung terkait investment Inteo di kredit. Jadi kita langsung masukin aja ke tabel ini. Oh maaf, nah tabel ini investasi awalnya 10.800. Nah, tapi ada adjustment di bagian kredit sehingga hal ini dikurangin sampai 0. Jadi 10.800 kita kurangkan dengan 800 lalu kita kurangkan dengan 10.000 US dollar. Sehingga dikonsolidasinya untuk investment Intel adalah 0 atau sudah habis, sudah dieliminasi oleh jurnal kita tadi. Nah, selanjutnya kita harus menambahkan akun goodwill yang kita ketahui dari step nomor 2. Di sini 2.500. Oke, kita berarti langsung masukin aja 2.500-nya ke dalam sini. Lalu kita jumlahkan ke dari yang cash sampai goodwill untuk mencari tahu terkait total asetnya. Sehingga kita ketahui bahwa total asetnya yang dikonsolidasikan adalah 30.600. Oke, kita lanjut ke bagian liabilitas dan equity. Untuk account payable nggak ada perubahan sama sekali tadi, jadi tinggal dijumlah saja. Kemudian untuk dividen payable-nya, karena tadi kita itu menghapus transaksi antara induk dan anak, berarti kan kita taruh di debit kan payable-nya. Sehingga 2.500 kita tambahkan dengan 500, lalu kita kurangkan dengan 400. Sehingga diketahui bahwa hasilnya adalah 2.600. Kemudian untuk not payable juga nggak ada perubahan dari jurnal dan soal. Dan di capital stock, nah ini ada perubahan nih.
Capital stock ini perubahannya ada di step bagian 2. Karena kita tadi ingin menghapuskan capital stock punya Theo, berarti kan kita taruh di debit ya guys. Capital stocknya 2.000 di debit. Sehingga kita tinggal masukin aja, berarti 2 juta, 5 juta, terus kita tambahin 2 juta, lalu karena capital stocknya ini di debit, berarti kan dikurang, berarti 5.000 ditambah 2.000 dikurangin 2.000, sehingga sama aja hasilnya adalah 5.000. Nah, untuk determinasinya juga tidak ada perubahan, sehingga sama aja 12.900. Nah, kemudian ada akun tambahan, yaitu non-controlling interest yang pada saat 1 Januari, dan non-controlling interest yang ada di 31 Desember. Nah, kita masuk dulu yang ke Januari, pas lagi non-controlling interest di awal tahun, yaitu 2.500 kita dapat dari step 2 di mana pas lagi si Liam itu mengeliminas pas lagi Liam itu menginvestasikan dananya atau mengakuisisi sebesar 10 juta, berarti kan non-controlling interest-nya pada awal tahun adalah 2.500.000. Sehingga kita tinggal masukkan di sini. Kemudian untuk non-controlling interest Desember, maksudnya non-controlling interest pada akhir tahunnya ada 200 yang kita dapat dari sini, dari step nomor 4, yaitu saat kita mencatat income dan dividen yang dimiliki oleh non-controlling interest di sini. 200.000. Jadi kita tinggal tambahkan saja 2.500.000 ditambah dengan 200 yaitu 2.700. Oke, sehingga kita ketahui bahwa net income dari konsolidasi statement ini adalah 4.300. Kemudian untuk returning earnings-nya adalah 12.900. Kemudian untuk total asetnya ada 30.600 yang sama dengan total liabilities dan equities yang sebesar 30.600. Oke, sekian pembahasan P4 strip 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.